hidup sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Agus Supriyadi. Di usia 57 tahun ini, ia akhirnya benar-benar belajar bahwa pola hidup sehat itu sangatlah penting. Sebab saat ini tubuhnya mulai bermasalah, seperti tekanan darah dan asam uratnya yang menjadi tinggi. Padahal dulu ia merasa sehat-sehat saja. Bahkan akibat asam uratnya ini, Pak Agus sampai pernah kesulitan berjalan karena kakinya menjadi sangat sakit. Lantas bagaimana solusinya? Simak selengkapnya di Go Healthy. Pemirsa di Go Healthy, saya Aditya Herpavi, tentunya bersama para praktisi kesehatan, ada Mas Yohanes dan juga Bang Paidon di sini. Kami bertiga dalam 30 menit akan memberikan solusi cara tepat hidup sehat. Pemirsa, banyak orang kalau nyeri sedikit langsung minum obat pereda sakit, ya, umum lah itu. Padahal anti nyeri itu ada aturan konsumsinya. Karena jika sembarangan bisa berdampak pada masalah kesehatan kita. Bisa meningkatkan resiko hipertensi dan lainnya. Nah, hari ini kita bahas lebih detail ya. Karena sudah hadir bersama kita di sini ada Bapak Agus Supriyadi yang akan bercerita seputar keluhan kesehatan yang kerap beliau rasakan sehari-hari. Apa kabar Pak Agus? Halo, apa kabar? Boleh tahu sekarang Pak Agus usia berapa, maaf? Usia saya sekarang sekitar 57 tahun. Pak Agus ini hadir ke Go Healthy karena ada keluhan seputar kesehatan Pak Agus. Iya. Boleh tahu Pak, diceritakan sedikit Pak. Apa sih yang kerap kali Bapak rasakan? Saat ini yang paling sering saya rasakan adalah nyeri sendi. Di daerah mana Pak? Daerah kaki. Kaki sebelah kanan, kiri atau dua-duanya? Gantian? Gantian, biasanya kalau nggak kiri kanan. Itu terus. Apa yang dirasakan? Seperti apa kurang lebih? Nyeri sendi yang nyeri sekali, kadang-kadang kita nggak bisa jalan ya. Terus sudah pernah dibawa atau dikonsultasikan ke dokter? Sempat kita konsultasi ke puskesmas terdekat. Baik. Diperiksa, mereka hanya kasih obat. Lalu ada keluhan apa lagi mungkin dirasakan sama Bapak? Pegal di tengkuk yang itu. Pegal di tengkuk sekarang ya, sering gitu ya. Kualitas tidurnya Pak Agus bagaimana sehari-hari? Saya tidur ya sekitar jam 10, Baik. jam 11 paling lama, paling malam. Terus bangunnya? Bangun jam 4, jam 5. Bagaimana dengan hasil pemeriksaan di klinik tadi atau di puskesmas tadi? Nah itu. Terakhir saya diperiksa cek lab, asam urat cukup lumayan, 10,3, 10,2. Sempat cek gula ya, itu puasa. 120-an, 126 kalau nggak salah. Setelah tahun 2019, saya punya tensi itu selalu di atas 140. 140, 150, 160 itu naik turun di situ. Itu rutin minum obat nggak Pak? Ya itu, saya nggak pernah minum obat apa-apa ya. Hah? Jadi untuk obat tensi, obat Nggak ada. asam urat Bapak tidak konsumsi Nggak, ya? nggak ada. Nah, pemirsa, ini melihat hasil pemeriksaan ya, sebelum dilakukan pengambilan gambar, kita sudah melakukan pemeriksaan kepada Pak Agus. Tensi Pak Agus itu 167/88 Pak. Ini tinggi Pak, karena normalnya kan 120/80, tidak ada kategori umur berapapun. Tensi normal adalah 120/80. Iya. Kemudian asam uratnya, asam urat Pak Agus 10,2 pada laki-laki, harus di bawah 7. 6 ya. Gula darah Bapak sewaktu 164, ini sudah masuk ke prediabetes. Bapak tahu dampaknya tensi tinggi dengan asam urat sekaligus? Ada di mana yang paling Ginjal. ginjal? Oke. Terus apa lagi Pak? Tensi tinggi ya ke jantung. Betul. Penyumbatan. Pak, asam urat yang tinggi itu menyebabkan penumpukan pada pembuluh darah, dia juga menyebabkan peradangan pada pembuluh darah, Pak Agus. Jadi asam urat yang tinggi juga mengikis dinding dalam pembuluh darah, dia memicu penyumbatan pembuluh darah, Pak. Kan dia asam itu tinggi, harusnya dibuang lewat ginjal. Iya. Berarti dari sini kita tahu ada masalah pada ginjal Bapak, sehingga asam urat itu tidak dibuang dengan baik. Jadi si asam urat itu berputar-putar dalam tubuh Bapak, nggak bisa dibuang. Dan nyangkut di jari-jari kaki, nyangkut di lutut gitu. Sementara si asam urat yang ada di dalam darah tadi, dia memicu penyumbatan pembuluh darah. Sementara juga bersamaan Bapak sudah mengalami hipertensi juga. Jadi kayak
double kill ya. Asam uratnya memicu penyumbatan pembuluh darah, hipertensi, tanda sudah ada penyumbatan pembuluh darah. Ini kayak begini Pak ilustrasinya. Pembuluh darah ini dapat terjadi di mana aja ya. Bisa di otak, bisa di leher, bisa di jantung, bisa di ginjal, bisa di liver, bisa di lambung. Kira-kira Bapak mau pilih yang mana nih Pak? Dari gejala tadi mau pilih stroke, serangan jantung, atau gagal ginjal? Bapak mau yang mana? Nggak ada yang dipilih. Nggak ada. Tapi Bapak kira-kira, soalnya Bapak membiarkan kondisinya ke arah situ. Betul nggak pemirsa? Jadi itu pilihan. Anda bebas memilih apa saja, tapi Anda nggak bebas dengan konsekuensinya. Gitu. Bapak Agus sendiri pernah nggak Pak mengalami gangguan pada ginjal Pak? Jadi suatu hari sakit yang luar biasa di Ginjal. bagian pinggang Iya. yang sebelah kanan ya. Iya, itu efek dari asam urat Bapak, Pak. Asam urat Bapak ini kan sudah numpuknya sudah lama ya di pembuluh darah, tapi tidak hanya di pembuluh darah saja, di saluran kemih pun dia bisa masuk, Pak. Dia akan membuat gumpalan-gumpalan yang membentuk batu. Tubuh itu kan tidak transparan seperti kristal ya, Pak ya. Harus ada pemeriksaan, bukan karena hanya perasaan, Pak. Jadi dengan pemeriksaan yang Bapak lakukan, itu ketahuan nih nilai rapot kesehatan Bapak seperti apa. Nah kalau sudah dapat rapot, kalau rapotnya jelek ya harus belajar, gitu kan ya. Nah belajarnya kalau di kesehatan ya harus melakukan pola hidup sehat, ikuti saran dokter, gitu kan, rutin kontrol. Yang terpenting kan sekarang solusinya nih Pak. Iya kan? Tentu Bapak hadir ke sini untuk mendapatkan advice atau solution kan pastinya ya. Nah kita ada solusi nih agar Bapak Agus bisa terhindar dari komplikasi. Jadi mau nih Pak ya solusinya ya. Siap. Gitu. Saya kasih urut-urutan logisnya aja ya, supaya ntar kita langsung cepet aja. Pertama ada penyebab, kemudian ada proses menyebabkan masalah, kemudian timbul gejala, kemudian komplikasi. Nah Bapak ini komplikasinya ada pada batu ginjal. Gejala yang sudah terjadi itu sebetulnya gara-gara ada beberapa kata kunci, yaitu penyumbatan pembuluh darah dan ada pengentalan darah. Nah solusinya adalah pertama nanti pulang dari sini Bapak ke dokter dulu, periksa lagi lengkap semuanya. Ikuti saran dokter. Kedua, belajar hidup sehat, sebab kalau Bapak nggak belajar nanti apa yang Bapak lakukan nggak optimal. Sebab pola makan Bapak itu menyebabkan proses kerusakan terjadi. Nah ketiga, kita mau sarankan Bapak dan pemirsa mungkin yang punya problem yang sama dengan Pak Agus untuk mulai menggunakan teknologi laser. Dia adalah perangkat yang memproduksi sinar laser. Tapi bedanya adalah teknologi laser ini dia didesain titik-titiknya untuk berada tepat di pembuluh darah di sini. Ketika sinar lasernya keluar, nanti dia menembus ke pembuluh darah di sini. Nanti si bagian dalam pembuluh darah ini memproduksi satu molekul yang namanya oksida nitrit atau nitric oxide. Produksi nitric oxide semakin Bapak tua nih, lewat umur 30 nih, semakin turun. Nah, semakin turun, kemudian juga seiring dengan adanya penyumbatan pembuluh darah, produksinya semakin turun lagi. Nah, dampaknya apa? Pembuluh darah itu tidak elastis, malah membuat arteri menjadi menebal. Dengan bantuan teknologi laser, si nitric oxide diproduksi, pembuluh darah terbuka. Terbuka di mana? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka yang terjadi apa? Tekanan darah bisa turun. Saya mau ngasih lihat Pak, di dalam pembuluh darah Bapak itu ada namanya proses penggumpalan darah. Nah, penggumpalan darah ini menyebabkan kolesterol, gula darah, dan asam urat nyangkut dalam penggumpalan itu. Dengan bantuan teknologi laser, si penggumpalan itu diurai, ya. Dan ketika penggumpalannya terurai, maka asam urat bisa diantar ke ginjal untuk dibuang, kelebihan asam urat. Jadi dengan bantuan teknologi laser ada dua hal sekaligus yang bisa didapatkan oleh Pak Agus, dan mungkin Anda pemirsa yang mau mencobanya sekarang. Tekanan darah bisa turun dan kemudian asam urat juga bisa dibantu turun. Nah, satu lagi tambahan, ada satu hal yang harus kita ingat-ingat bahwa darah ini tugasnya mengantar nutrisi. Sekarang kalau nutrisinya nggak ada, terus yang diantar apa Pak? Nggak ada kan? Oke. Nah, nutrisi apa yang harusnya kita pikirkan? Nutrisi yang mikro, multivitamin, multimineral, dan fitonutrien yang mengandung antioksidan. Kenapa kita harus pikirkan tiga hal ini? Kenapa? Karena karbohidrat, lemak, protein, atau makronutrien kita nggak pernah lupa. Pak Agus nggak pernah lupa makan nasi, makan tempe, makan ikan nggak lupa. Tapi makan buah dan sayur, orang sering lupa. Untuk mencegah supaya kalau lupa kita nggak dapat, kita gunakan suplementasi ini. Kita pakai multivitamin, multimineral, dan kemudian antioksidan yang lengkap supaya kita bisa mendapatkan nutrisi yang baik. Dengan bantuan teknologi laser, nutrisi ini juga dihantar ke seluruh tubuh untuk membantu proses perbaikan dan mencegah keberlanjutan penyakit. Ayo pemirsa, mulai dengan akal sehat, mulai jalankan pola hidup sehat, gunakan teknologi lasernya, dan pakai suplementasi vitamin, mineral, antioksidannya sekarang juga. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan Bapak asam uratnya tinggi, gula darahnya tinggi ya. Ini kan sebenarnya
bahan baku Pak untuk bikin energi. Tetapi masalahnya ada gangguan pada proses metabolisme Bapak yang menyebabkan gula darah, kemudian kolesterol dan asam urat Bapak itu tidak bisa diproses. Dengan menggunakan teknologi laser secara rutin, ini membantu menstabilkan asam urat, gula darah, kolesterol, karena teknologi laser akan mengaktifkan kompor dari energi sel tubuh kita, yaitu mitokondria. Jadi ketika mitokondria ini bekerja, ini akan membuat gula darah, kolesterol, asam urat dibakar menjadi energi. Hasilnya semuanya terkendali, gula darah, kolesterol, asam urat, tetapi energi Bapak akan lebih meningkat. Energi ini yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari. Dan terhindar dari komplikasi. Nah, pada metabolisme pun radikal bebas ini akan mempengaruhi. Salah satunya adalah kerja mitokondria ini. Di mana ketika radikal bebas dari asap kendaraan, asap rokok, polusi udara masuk ke dalam tubuh kita, mitokondria jadi malas untuk bekerja. Oleh karena itu, dampak radikal bebas harus ditangkal dengan antioksidan. Itulah dari dalam butuh konsumsi suplementasi antioksidan, vitamin, dan mineral. Supaya radikal bebas tidak menggerogoti di dalamnya. Efek dari radikal bebas itu kan masif ya Pak. Sampai ke sel-sel di dalam tubuh kita dihancurin, dibikin mati, dibikin rusak. Kombinasi antara teknologi laser yang digunakan dari luar untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, ditambah konsumsi suplementasi antioksidan, vitamin, dan mineral dari dalam untuk memberikan nutrisi yang cukup untuk sel adalah solusi yang tepat untuk Pak Agus dan pemirsa dalam pemulihan, baik itu gula darah atau diabetes, kemudian kolesterol tinggi, tensi tinggi, asam urat tinggi, kemudian pemulihan pasca stroke, supaya pemulihannya lebih optimal lagi dan kesehatan akan lebih meningkat dan terhindar dari komplikasi yang berbahaya. Nah, sekarang sudah ada upaya nih sebagai bentuk aksi agar Bapak segera rutin menggunakan teknologi laser. Karena itulah nanti yang bisa mengurai apa yang terjadi penyumbatan di dalam darah Bapak, pembuluh darah Bapak. Dan juga ada upaya dari dalam ya, dengan rutin mengkonsumsi suplemen antioksidan, vitamin, dan mineral. Nah, ini diperlukan nih untuk Pak Agus dan juga pemirsa yang mungkin memiliki keluhan kesehatan yang serupa seperti yang dirasakan oleh Pak Agus. Jadi pemirsa juga Pak Agus ya, dengan rutin menggunakan aku laser ya, sinergis tentunya dari luar dan juga dari dalam, mengkonsumsi rutin 2 tablet suplementasi Evo Life AS10 agar sehingga efektif dalam meningkatkan kesehatan. Nah, jadi apa yang akan terhindar? Komplikasi tadi Pak. Jadi Bapak akan terhindar dari yang namanya serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Ayo pemirsa ya, segera dapatkan informasi seputar aku laser dan juga seputar suplemen Evo Life AS10. Konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor yang tertera di layar televisi sekarang juga. Atau silakan, kalau Anda mau, langsung saja mengunjungi kafe showroom Gogomall yang berlokasi hanya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, tingkatkan kesehatan Anda dari luar maupun dari dalam dengan rutin menggunakan aku laser dan juga rutin mengkonsumsi suplementasi Evo Life AS10 dimulai dari sekarang. Pemirsa, setelah informasi berikut ini akan ada pembahasan info sehat. Jangan kemana-mana ya, tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomall. Suplemen kesehatan Evo Life AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin, dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evo Life AS10. Ayo saksikan
dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy dan kami ada info sehat untuk Anda pemirsa. Obat anti nyeri tidak boleh dikonsumsi sembarangan. Bagaimana penjelasannya nih Bang Paidon? Iya, betul sekali Mas Adit. Banyak sekali orang yang ketika merasa nyeri, sakit kepala, sakit karena masalah persendian, langsung cari-cari informasi di media sosial atau di internet bagaimana cara mengobatinya dengan instan. Atau ketika pernah ingat konsultasi sama dokter, dokternya meresepkan obat, lalu tinggal beli aja seperti kata dokter dulu. Hati-hati pemirsa, obat pereda nyeri itu nggak seperti yang Anda bayangkan, apalagi yang kadang-kadang bisa Anda dapatkan dengan mudah di berbagai toko-toko ya di sekitar kita. Obat pereda nyeri itu dasarnya paling tidak ada dua. Satu golongan steroid ya, yang bahan bakunya kolesterol atau steroid. Kedua non steroid. Dua-duanya punya efek yang kalau digunakan terus-menerus bisa berbahaya. Pertama, dia bisa menyebabkan luka pada lambung. Nanti memicu sakit mah istilahnya ya, atau bahkan pada kondisi yang lebih parah memicu perdarahan lambung. Kemudian juga dia bisa meningkatkan yang namanya gula darah pemirsa. Gula ini akan membantu meningkatkan serotonin untuk membuat orang ngerasa nyaman, feel good. Tapi Anda harus tahu ketika gula darah meningkat, gula darah bikin masalah baru nanti. Karena gula darah yang tinggi itu mengikis dinding dalam pembuluh darah. Kalau memang penyebabnya kecelakaan, kemudian harus dioperasi, kemudian dokter kasih obat pereda nyeri, ya sudah ikutin takarannya. Tapi kalau misalnya penyebabnya misalnya karena punya masalah asam urat, misalnya nyeri sendi atau nyeri otot yang karena olahraga atau posisi tertentu, harusnya kan dicari solusinya, ya, cari solusinya pada ahlinya supaya nanti Anda tidak tergantung pada obat pereda nyeri. Sekali lagi, kami mengingatkan bahwa hati-hati dengan obat pereda nyeri karena efek sampingnya banyak dan bisa berbahaya. Jadi kalau menurut Bapak, kira-kira apa nih yang bikin tensi dan juga asam urat Bapak bisa setinggi itu? Coba diingat-ingat. Jadi pola hidup lah, hidup masa lalu. Pola hidup masa lalu ditambah lagi dengan Pendekatan yang salah. Mengkonsumsi obat yang salah. Betul, caranya salah. Cara makan obat yang salah. Karena cara itu penting Pak ya. Iya, iya. Kayak misalnya gini, kenapa kita bicara penting? Kalau misalnya Anda memasak makanan, kemudian misalnya masukin garamnya dulu, baru masukin minyaknya, baru masukin sayurnya, tentu berbeda dengan airnya dulu, sayurnya, garamnya belakangan, kan urut-urutannya beda, hasilnya beda Pak. Hasilnya beda, Iya, gitu. Solusi yang diberikan oleh Bang Paidon dan juga Mas Yohanes, saya rasa tadi sudah cukup jelas ya Pak Agus ya. Ada pertanyaankah dari Pak Agus seputar teknologi laser ini? Silakan Pak. Jadi kalau saya lihat bagus sekali ya teknologi yang ada saat ini. Saya juga baru tahu kalau ada alat yang bisa menurunkan semuanya itu melalui laser. Gimana cara kerja ini, Mas? Jadi cara kerja alat ini dan berapa lama penggunaannya supaya normal di badan kita? Pada dasarnya teknologi laser ini kan sudah lama nih Pak digunakan di bidang kedokteran ya Pak ya. Ada yang intensitasnya tinggi yang tujuannya untuk operasi, ada yang intensitasnya sedang untuk kecantikan atau estetik. Nah yang kita bahas ini adalah intensitas yang rendah Pak. Nah teknologi laser dengan intensitas yang rendah ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakannya kan di pergelangan tangan sebelah kiri. Selain untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, ini akan meningkatkan kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Karena di bagian pergelangan tangan ini ada titik-titik akupuntur yang fungsinya adalah untuk kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Selain itu, ini Bapak gunakan nih yang di pergelangan tangan, nanti wajib menggunakan yang di hidung Pak, intranasal namanya. Nah ini satu kesatuan dan tidak terpisahkan, jadi wajib digunakan. Karena dengan menggunakan teknologi laser yang di hidung, nanti ini akan membantu mencegah demensia atau kepikunan ya. Kemudian dapat membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, dapat mencegah terjadinya stroke, dan membantu pemulihan pasca stroke.
Selain itu juga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Teknologi laser yang digunakan dari luar yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah juga dikombinasikan Pak dengan konsumsi suplementasi antioksidan, vitamin dan mineral yang memang antioksidan ini, vitamin ini, mineral ini ditujukan adalah untuk meningkatkan kerja dari organ di dalam tubuh kita. Selain itu mencegah efek negatif dari radikal bebas, di mana radikal bebas mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan terpapar dan dampaknya buruk terhadap kesehatan tubuh kita. Jadi Pak Agus dan pemirsa perlu pahami kombinasi keduanya ini bekerja secara sinergis. Teknologi laser dari luar, kemudian suplementasi antioksidan, vitamin, mineral dari dalam yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan Anda. Terima kasih Mas Yo. Bagaimana Pak Agus? Bisa dipahami ya Pak? Berapa lama kita pakai alat ini supaya kita bisa 2 kali sehari Bapak mulai, Iya. kita mulai dari yang paling ringan dulu Pak. Ntar Bapak bisa lihat di perangkatnya itu ada powernya. Oh, iya. Powernya start dari angka 1, durasinya angka 15 menit sehari 2 kali. Oh iya. Kalau bisa tambahkan penggunaan intranasal yang tadi Mas Yo sudah jelaskan. Kenapa kita mulai dari yang rendah? Karena mungkin pemirsa Anda ada yang sedang mengkonsumsi obat-obatan. Laser bekerja sama dengan obat-obatan. Iya. Dengan penggunaan laser nanti obat bisa bekerja dengan lebih baik. Dengan penggunaan teknologi laser pelan-pelan, nanti minggu depan kita periksa, bulan depan kita periksa. Ketika dokternya bilang, oke, nanti obatnya diturunin dosisnya. Iya. Begitu dosisnya diturunin sama dokternya, kita tambahkan durasinya. Jadi 30 menit, powernya kita naikin jadi 2. Oh iya. Konsultasi lagi sama dokternya, oh bagus kita turunin lagi obatnya misalnya. Ntar dokternya resepin lagi turunin misalnya. Iya. Kita tambahkan 45 menit sama powernya 3. Sehari 2 kali. Oh ternyata bagus nih. Nah bisa jadi sampai 60 menit, powernya bisa sampai 4. Yang pasti ketika Anda mengkonsumsi obat-obatan atas saran dokter, bukan karena pengobatan mandiri. Start slow, go slow untuk olahraga, start slow, go slow untuk penggunaan teknologi laser. Nah, untuk pemirsa yang baru saja bergabung, ayo bersama kita baca riwayat kesehatan dari Bapak Agus Supriyadi. Pak Agus Supriyadi usia 57 tahun, betul ya Bapak? Betul, betul. Riwayat kesehatan Pak Agus, tekanan darah sistolik tinggi, 167/88 pemirsa. Asam urat pun tinggi, mencapai 10,2. Kadar gula darah juga tinggi, 164. Kaki sering terasa sakit sampai sulit berjalan, betul Pak Agus? Betul. Nah, sekarang kami juga ada saran, juga anjuran untuk Pak Agus ya pemirsa. Segera kontrol kembali Pak, ikuti saran dokter. Disiplin ya Pak, minum obatnya sesuai dengan resep dokter. Iya. Bapak juga batasi jenis makanan yang memicu asam urat tinggi. Mulailah aktif berolahraga dengan intensitas yang ringan. Dan tentunya segera Pak Agus gunakan teknologi laser dan mengkonsumsi antioksidan. Nah begitu. Bagaimana Pak Agus dari perbincangan kita hari ini, sekiranya apa yang Pak Agus dapatkan? Cukup jelas ya. Jadi kita harus rubah pola hidup kita. Untuk mengatasi masalah saya harus pakai alat bantu. Iya. Pakai alat bantu. Kita juga harus rutin untuk konsultasi dengan dokter supaya hari demi hari dapat terkontrol. Sudah siap take action ya Pak ya? Insya Allah. Oke. Jadi Pak Agus pemirsa sudah siap take action untuk menggunakan teknologi laser dan juga mengkonsumsi suplemen antioksidan. Terima kasih banyak Pak Agus sudah hadir di sini, sudah bercerita seputar keluhan atau kesehatan Bapak. Mungkin pemirsa juga merasakan keluhan yang sama dan sudah mendapatkan solusinya. Ini bisa merupakan wawasan dan juga masukan yang sangat berharga untuk kita yang menyaksikannya pemirsa. Ingat ya pemirsa, alat kesehatan Aku Laser dan juga suplemen Evo Life AS10 ini adalah solusi tepat untuk meningkatkan kesehatan Anda. Gogomol sudah lebih dari 10 tahun berkomitmen menghadirkan produk kesehatan berinovasi tinggi. Dan satu-satunya loh, distributor resmi alat kesehatan Aku Laser dan juga suplemen Evo Life AS10. Sebagai informasi, setelah teknologi laser terbukti membantu meningkatkan kesehatan, tim riset dan development Gogomol kini menghadirkan suplemen bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kombinasi sinergis antara laser dan juga antioksidan, vitamin serta mineral yang lengkap terbukti lebih efektif untuk menjaga kesehatan, serta membantu mencegah dan mengatasi kolesterol, hipertensi, dan gula darah yang tinggi.
Jika semua terkendali, otomatis komplikasi pun terhindari. Ayo pemirsa, dapatkan informasi seputar alat kesehatan aku laser dan juga suplemen Evo Life AS10 dan segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor telepon di layar televisi sekarang ini. Atau silakan Anda juga bisa langsung mengunjungi kafe showroom Gogo Mall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa ingat ya, usia tidak dapat kita prediksi tapi usia panjang dapat kita rencanakan. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan seperti gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan tingkatkan kesehatan Anda dari luar maupun dari dalam. Dengan menggunakan alat kesehatan aku laser dan juga mengkonsumsi Evo Life AS10 dimulai dari sekarang ya pemirsa. Terima kasih loh telah menyaksikan Go Healthy hari ini dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Ya, keluhan saya tuh suka pusing, di belakang punggung juga sakit. Begitu saya cek tensi itu ternyata ada hipertensi ya. Setelah pakai teknologi laser itu saya ada perbaikan yang lebih baik ya. Tensinya menurun, tidur durasinya lebih lama, badannya lebih sehat ya, lebih baik kondisinya. Keluhan pusingnya sudah berkurang. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan, tubuh terpapar radikal bebas, perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. Evo Life AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evo Life AS10. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.